Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Nur Badri, Kepala Desa Pasuruan Lor. Desa Pasuruan Lor, menurut sejarah di Desa Pasuruan Lor, dari Desa Pasuruan Lor ada 4 punden. Yang pertama Mbah Surgi Murangjoyo, yang kedua Mbah Giling, yang ketiga Mbah Barijah, yang keempat Mbah Nyai Guleng. Makam Nyai Guleng, di mana makam ini turun temurun dipercaya sebagai cikal bakal desa Dukuh Guleng Pasuruan Lor, mulai dari leluhur-leluhur kami yang percaya bahwa tempatnya ada di sini. Dulu Mas, dulu apa sekarang? Sekarang itu ya berapa ya, 15 sampai 25. Sudah berapa lama sih Pak? Sudah mulai tahun 79. 79 sampai sekarang. 79 sampai sekarang. Dulu itu harganya baru 100 rupiah. Ya, 100 rupiah. Punya warung itu tahun ya 95-an, kecil-kecilan gitu Mas. Terus berkembang gitu ya. Iya. Sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Nur Badri, Kepala Desa Pasuruan Lor, mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya sehingga kami bisa menyampaikan sedikit dari perkembangan di Desa Pasuruan Lor. Kami mempunyai wilayah yaitu kurang lebihnya 338 hektar, mempunyai 3 dusun, mempunyai 12 RW, 34 RT. Dan kami, visi dan misi kami yaitu dari pembangunan Desa Pasuruan Lor, alhamdulillah dari kami periode kedua, periode 1 bisa melaksanakan pembangunan yaitu kantor balai desa. Yang lama ada gambarnya, kemudian yang baru yang ditempati sekarang ini, alhamdulillah megah sekali. Lantainya nanti tahapan yaitu 2 lantai, lantai 2. Kemudian dari Desa Pasuruan Lor, menurut sejarah di Desa Pasuruan Lor, dari Desa Pasuruan Lor ada 4 punden. Yang pertama Mbah Surgi Murangjoyo, yang kedua Mbah Giling, yang ketiga Mbah Barijah, yang keempat Mbah Nyai Guleng. Itu kegiatan yaitu di bulan Suro semua melaksanakan doa bersama di bulan Suro. RT RW, BPD, perangkat, dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya sengkuyung di wilayah masing-masing. Yang paling tinggi atau yang paling tua yaitu cikal bakal Mbah Surgi Murangjoyo. Dari sejarah itu, alhamdulillah Desa Pasuruan Lor sudah melaksanakan yaitu di bulan Suro itu ada expo dan juga ada kirab itu di acara Mbah Surgi Murangjoyo. Dari pekerjaan mayoritas di Desa Pasuruan Lor, yang pertama karyawan pabrik, kemudian para petani, kemudian ada pengusaha UMKM, diantaranya yaitu pedagang kerupuk, perusahaan kerupuk, kemudian ada jipir, kemudian ada pengusaha spring bed, kemudian ada kuliner yang lainnya banyak sekali di Desa Pasuruan Lor. Ada lempeyek dan juga yang lainnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Puryono alias Bapak Sumintro, di mana saya di sini dipercaya sebagai juru kunci makam Mbah Nyai Goleng. Pada pagi hari ini kami kedatangan tim liputan YK Entertainment dari Kabupaten Kudus meliput pos potensi dari Desa Pasuruan Lor, Kecamatan Jati. Saat ini potensi Desa Pasuruan Lor khususnya di RW 12 Dukuh Goleng Pasuruan Lor, yaitu di makam Nyai Goleng, di mana makam ini turun temurun dipercaya sebagai cikal bakal Desa Dukuh Goleng Pasuruan Lor, mulai dari leluhur-leluhur kami yang percaya bahwa tempatnya ada di sini. Tempatnya di perbatasan antara Kabupaten Kudus sama Kabupaten Demak, di ujung selatan wilayah Kabupaten Kudus, masih di Kecamatan Jati, wilayah Kecamatan Dasi. Untuk ini masuk Desa Pasuruan Lor khususnya di RW 12 RT 01. Ya, memang di sini tempatnya di area persawahan, terutama ini dulu menurut cerita dari tetua kami, kakek nenek kami, buyut kami, bahwa dulunya Desa Goleng itu ada di sini berhubung ada saluran irigasi air sungai, terutama ada dua pertemuan sungai, yaitu Sungai Wulan dan Kali Gelis. Untuk menghindari biasanya ada kendala banjir, untuk itu warga Desa Dukuh Goleng ini pindah ke sebelah barat, makam dari sini. Di sebelah selatan, di sebelah utaranya Sungai Kali Gelis. Makanya di sini tinggal yaitu makam cikal bakal Desa Goleng sama makam Muslim. Di sana sebelah timur itu ada makam Muslim Dukuh Goleng. Ini menurut karomahnya ini kami sebagai pengurus Punden Mbah Nyai Goleng ada istilahnya gimana ya, banyak yang berziarah ke sini cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan-bacaan, ada yang tahlil, ada yang baca sholawat, ada yang dzikiran, semua itu untuk mendekatkan diri. Tempat ini alhamdulillah insya Allah membawa berkah dan barokah. Ya, kami karena ini masih dalam tahap pembangunan, ya, ini baru pembangunan makam Mbah Nyai Goleng ini mulai tahun 2023, Pak. Ini pilar-pilarnya kan belum jadi. Nah, ini masih mentahan. Nanti rencana ada pembangunan berlanjut. Ini dimohon untuk segenap para donatur dan dermawan, mohon bantuannya dengan sangat. Untuk nanti bisa berhubungan dengan pengurus Punden atau lewat saya sebagai juru kunci. Untuk nomor WA-nya 081 999 506 117. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamat Pasuruan Lor, RT 1 RW 2, Pak Jati Kudus. Ya. Sini aja ya? Nggak ada cabang lain, Pak? Nggak punya, Mas. Baru kali ini ya? Ya. Untuk pemesanan bisa minimal berapa? Pesan? 1 hari, Mas. 1 hari ya? 1 hari itu ya jualan kadang-kadang ya naik turun, kadang-kadang ya sampai 40 kilo, kadang-kadang ya 30 kilo. Itu harganya mulai dari berapa? Harganya? Dulu, Mas, dulu apa sekarang? Sekarang Sekarang itu ya berapa ya?
15 sampai 25. Sudah berapa lama sih Pak? Sudah mulai tahun 79. 79 sampai sekarang. 79 sampai sekarang. Dulu itu harganya baru 100 rupiah per Rupiah. ya, 100 rupiah 79 ya. ya, tahun 79 dulu kan kelilingan gitu Dulu awalnya kelilingan. Kembang Pak. ya. Terus Punya warung mulai tahun berapa? Warungnya? punya warung itu tahun ya 95-an, kecil-kecilan gitu Mas. 99. Terus berkembang gitu ya. Ya. Sampai Oke. Kan kiatnya biar usahanya tetap langgeng apa ya? Gimana Mas? Biar usahanya tetap langgeng apa ya? Ya biar langgeng itu ya istilahnya kan jualannya diperbaiki supaya pelanggan itu kualitasnya dia diperbaiki lah Jaga rasa ya. rasanya juga. Rasanya ya segala macamnya harus diperbaiki, soalnya kan jualan itu ya kadang-kadang ya rame, ya kadang-kadang ya sepi. Soal pajak itu kalau bisa itu saya minta diturunkan apa itu turun-turunnya keberatan Mas, soalnya kan kelihatannya itu kalau jualan itu kelihatannya ramai kan untuk karyawan, untuk bahan sekarang kan ya harganya agak mahal-mahal itu Mas. Untuk bayar listrik. Ya untuk bayar listrik, untuk bayar karyawan, untuk bayar tenaga macam-macam. Soalnya kan saya kadang-kadang kalau hari Senin, hari Selasa gitu kadang-kadang ya kelihatannya rame gini, tapi kadang-kadang itu ya pendapatan kan bakso jumbo, bakso besar-besar itu itu sedikit sekali ngambil hasil. Untungnya. Ya. Bapak ini ada berapa karyawan Pak? Saya itu anak-anak sendiri, anak mantu, ya anak saya sendiri, ya karyawan ya dari Purwodadi, ada yang Solo gitu. Total berapa? Kira-kira 10 Mas. 10 ya. Harus menghidupi 10 keluarga ya Pak. Ya, sama keluarga. Oke. Untuk pajaknya udah pernah diskusi sama dinas pajak? Sudah. Saya itu sampai dipanggil ke kabupaten, saya minta 1 bulan 50. Saya tawar, terus didatangi sini, terus saya minta ya disuruh 100, saya tawar 75, terus saya mau. Malah saya ini belum bayar, sebetulnya bayar tanggal 27 ini November. Karena belum ada ini. Ya karena yo kadang-kadang yo uang, yo kadang-kadang yo ada lumpuh, kadang-kadang ya enggak. Ya. Harapannya ke dinas itu Pak ya? Ya harapannya itu saya minta tapi diturunkan, jangan sampai segitu Mas. Oke ya. Ada Ya. yang lain Pak yang mau disampaikan? Ya memang sama Pak Bupati, sama Pak Kepala Desa, saya soal pajak itu saya minta diturunkan, jangan sampai membebani saya itu. Saya itu ya sebetulnya itu ya mau aja bayar pajak ya mahal, tapi kan nanti kalau karyawan saya terbengkelai ndak kuat bayar kan malah nanti ya repot gitu. Keluhannya itu ya saya itu soal pajak itu jangan sampai keberatan, minta diturunkan, jangan sampai 1 bulan sampai menginjak 100 itu jangan. Ya saya itu ya ndak akan bantah, ndak akan gimana, yang penting itu saya kuat bayar gitu ya. Nanti kalau ditarik pajak terlalu mahal, nanti kalau saya terus karyawan saya kacau, saya ndak bisa bayar kan malah repot. Saya itu awal-awal dulu itu saya ndak bongkok, soalnya kan
saya kan sendek, kalau bongkok kan masih klengsres. Jadi ini awal-awalnya saya keliling sampean Tanjung, sampean Merbu, sampai Jedak Kembang, Purwosari, Jember, saya jalan nyurung gerobakan gitu. Nah awal-awal itu ya wes sangat wes susah lah. Saya dulu kan belum ada jalan halus, ini belum ada, masih jalan seperti padat karya itu gronjal-gronjal. Dorong itu kalau jalannya jelek itu kan wah sampai meh jatuh. Kadang-kadang main guling itu sering ya. Mulai tahun 79 terus istri saya meninggal tahun berapa ya? 96-an. Ya dulu itu saya ya sampai ya namanya jualan itu kan ya jatuh bangun sampai saya itu terus di sini kok kita tidak ada perkembangannya, saya sampai ke Solo terus pulang ke kampung sana jualan di sana yo belum berhasil, terus saya terus ke Kudus lagi itu mulai tahun 2000-an ya ada perkembangannya sedikit memangnya kan orang jualan gitu wes sangat panjang perjalanannya, sangat wes sedih lah kalau saya menceritakan yang dulu itu Mas. Sampai bisa jadi sekarang gitu. Ya sekarang itu ya alhamdulillah, tapi kan saya ya sudah keburu tua itu. Itu sekolah ya sudah anak-anak sama istri saya ini ya. Selamat datang di MU Group. Kami dalam hal pelayanan jasa menyediakan minimarket 31 dan playground 15 beserta Harley Coast di 3 titik di Kudus. Dengan itu kami mulai turnya saat ini. Kita adalah CEO dan CFO. Suami saya namanya Maulana Usman dan saya Mei, bisa dipanggil Kak Usman sama Kak Mei. Kita mau menjelaskan berbagai lini usaha dari MU Group sendiri ya. Nanti cek ya teman-teman. Nah, teman-teman, jadi di sini tadi sudah dijelaskan sedikit ya, ada 3 unit usaha yang dinaungi oleh MU Group. Yang pertama adalah Minimarket 31, ini Minimarket 31. Kemudian yang kedua adalah Harley Coast, yang ketiga ada Playground 15. Nah, sekarang kita bahas dulu ya tentang Minimarket 31. Selamat datang di Minimarket 31, selamat berbelanja. Nah ini dia teman-teman Minimarket 31. Minimarket 31 ini ada berbagai menjual produk yang biasa umum di minimarket ya, seperti es krim, frozen food, kemudian body care, kemudian hair care, jajanan macam-macam buat anak-anak, mainan, pampers, susu, dan juga rinso, daya dan macam-macam ya. Nah, tapi di sini teman-teman, kenapa kita ambil konsep minimarket di desa? Karena anak-anak di sekitar sini kita pengen ngerasain bahwa anak-anak ini biasanya kan suka tuh milih-milih sendiri, kemudian merasakan pengalaman berbelanja sendiri. Nah, kita pengen itu ada di sini. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh ke kota untuk ke minimarket, untuk ke supermarket. Deket sini loh ada minimarket. Nah sebelumnya Minimarket 31 ini kenapa dinamain 31? Kenapa nggak minimarket yang berkah, minimarket barokah gitu ya, yang biasa umum-umum kata-kata gitu. Nah jadi 31 ini adalah tanggal kelahiran anak kita yang nomor 1. Jadi anak kita nomor 1 ini lahirnya tanggal 31 Juli. Makanya itu kenapa namanya adalah Minimarket 31. Ini sekitar baru 2 tahun berjalan teman-teman, jadi belum terlalu lama tapi juga nggak baru-baru banget. Nah di sini kita jualnya juga bisa grosir, bisa ecer. Teman-teman silahkan kalau mau berkunjung ke Minimarket 31 ada di Desa Parsuruhan Lor. Nah, selain itu juga di Minimarket 31 ada yang ikoniknya adalah odong-odong. Nanti bisa shoot di depan, itu ada odong-odong. Jadi kalau anak kecil lewat di depan Minimarket 31, oh itulah ada odong-odong, menarik tuh. Nah itu odong-odongnya nyambung jadi satu sama Playground 15. Nanti kita bahas ya tentang Playground 15 ya. Stay tune. Nah teman-teman, selain itu keunggulan dari Minimarket 31, kita ada konsinyasi ya. Konsinyasi adalah kerjasama. Jadi UMKM menitipkan produknya di sini. Banyak
ada salah satunya peyek, kemudian ada roti, ada parfum juga dan macam-macam, ada yogurt, ada susu kedel, macam-macam. Kalau kita hitung tuh sekitar ada belasan UMKM yang menitipkan produknya di Minimarket 31. Ini bukti bahwa Minimarket 31 juga mendukung UMKM untuk berkembang dan juga menghasilkan laba dan produksi yang lebih baik. Nah, jadi Minimarket 31 ini nggak hanya bisa didatangin offline ya teman-teman. Kalau mau pesen bisa juga by GrabMart, namanya Minimarket 31 udah ada. Kita udah terdaftar di GrabMart. Kemudian di WhatsApp bisnis kita juga ada, bisa order by WA, bisa order by IG juga ada. Kita namanya IG-nya Minimarket 31, ada di bawah sini. Nanti kita cantumin ya IG kita, ada YouTube kita juga. Kalau mau berkunjung-kunjung boleh GrabMart dan juga WA bisnis. Nah teman-teman, ini adalah Playground 15. Jadi unit usaha di MU Group yang terakhir kita bangun atau yang baru-baru terakhir kita rintis ini adalah Playground 15. Nah ini Playground 15, boleh kita masuk teman-teman. Nah ini memang masih baru sekitar 1 tahunan. Di sini kita bilang cukup besar ya, cukup komplit. Menurut kami malah ini yang paling gede di Kudus. Cuman karena lokasi kita ada di pinggir, masih banyak yang belum tahu. Nah melalui YK Entertainment nih bisa tahu nanti ya, bisa terkenal ya, ikut terkenal kita. Nah kita bahas dulu, dari sini ada trampolin, kemudian ada merangkak pakai lorong tuh, keren banget sampai panjang sana. Komplit juga ada mobil-mobilan, ada coconut palm, ada apa namanya, holding horse ya, holding horse. Kemudian ada mandi bola yang super gede, ada masak-masakan, ada ini kalau anak-anak suka pakai baju polisi, pakai baju damkar, pakai baju dokter, di sini ada semuanya. Sekalian bisa foto, ada perabotannya juga seperti stetoskop, ada seragamnya komplit. Jadi anak-anak pasti suka. Nah, yang paling anak-anak suka adalah lempar bola. Lempar bola di sini jadi namanya interaktif ya, interaktif lempar bola. Kalau kesini pasti anak-anak paling disukain ini karena ada musiknya, karena bisa lempar, bisa main game kayak serasa main game di HP gitu kata anak-anak. Sama ada donat ini, perosotan donat yang super gede. Nah, kita mulai dulu dari ngobrol sedikit tentang Playground 15. Kenapa namanya Playground 15 dulu ya? Seperti Minimarket 31 tadi, mirip-mirip. Jadi 15 itu adalah tanggal lahir anak kita yang nomor 2. Jadi anak kita nomor 2 lahirnya tanggal 15 Juli, sama kayak tadi 31 Juli. Anak kita lahirnya Juli semua kebetulan. Nah, kenapa kita pengen bangun playground di seperti ini ya, di pinggir, di lantai 2 minimarket atau bahkan di pinggir desa yang bisa dibilang kurang banyak yang tahu. Nah, kenapa? Karena gini teman-teman, jadi kita merasakan kalau kita pergi sama anak-anak itu yang dicari adalah mainan. Anak-anak itu yang dicari apa sih? Mainan ya kan. Kalau pergi keluar yang dicari adalah tempat yang bikin nyaman, bikin seneng, bikin tenang. Apa sih? Mainan. Kalau kita ke restoran cari yang ada playgroundnya. Kalau kita ke mall cari yang ada playgroundnya. Kalau kita ke hotel cari yang ada buat playgroundnya. Nah, kita pengen anak kita tuh juga betah di rumah. Gimana caranya? Apa kita bikin playground sendiri gitu kata suami saya. Makanya ya juga ya, lantai 2 minimarket kita masih kosong waktu itu. Kemudian kita upayakan kayaknya bisa nih dibangun playground di sini. Makanya itulah adalah inspirasi dari Playground 15. Nah, teman-teman kalau mau ke Playground 15 ini tinggal datengin aja ya di Google Map. Ini linknya ada di bawah ini, namanya Playground 15 Kudus Kids Zone. Langsung aja datang ke sini. Kalau misalkan datangnya pagi bisa jam 6, setengah 7 kita udah buka sampai malam, sampai jam 9, 10 malam kita udah buka. Setiap hari kita buka ya. Untuk tiketnya sendiri kalau weekdays kita 25.000, tapi kalau weekend kita 30.000. Ya, sepuasnya, tanpa batasan waktu. Juga orang tua boleh masuk loh, jadi nggak usah beli tiket tambahan buat orang tua, asalkan bawa kaos kaki ya, jangan lupa ya. Nah, selain Playground 15 sendiri itu ada tempat bermain seperti yang tadi kita udah lihat. Di sini juga ada kereta, bisa teman-teman lihat. Ini ada kereta mini coaster ya, kita sebutnya mini coaster. Naiknya itu 10.000 aja, udah sepuasnya itu. Sepuasnya, tapi per sesi ya, kita ada sesi-sesian. Kemudian di sini juga ada odong-odong mirip yang di bawah, yang di Minimarket 31. Ini temennya nih, ini temennya. Ini kita impor semua loh ini dari luar negeri ya. Nah, di sini juga ada animal walking. Kalau di tempat lain tuh mahal, 50.000 tuh. Nah, tapi kalau di sini kita 20.000 aja ya.
teman-teman silahkan datang ke sini. Ada kereta, ada playground yang super luas, ada animal walking, ada odong-odong. Nah, satu lagi di Playground 15 ada juga kerjasama dengan sekolah-sekolah. Kita sudah bekerja sama dengan sekolah yaitu KB, PAUD, kemudian TK, RA, kemudian ada SD juga ada, SD kelas 1, kelas 2 untuk kunjungan ke Playground 15 dalam rangka outing kelas. Biasanya begitu. Nah, atau misalkan ada kegiatan waktu itu ada kegiatan Isra Mi'raj, kemudian ada kegiatan Hari Santri, kita juga mereka menghubungi kami untuk melakukan kegiatan di Playground 15. Di sini kita kegiatannya sesuai request dari sekolahan, misalkan datang kemudian anak-anak kita beri pengarahan melalui storytelling bisa, kemudian atau ada pengenalan pekerjaan seperti itu juga bisa. Kemudian nanti kita adakan ice breaking games biar anak-anak semuanya senang. Habis itu baru kita semuanya main ke playground. Untuk di Playground 15 sendiri, misalkan mau mengadakan acara, kita space-nya sampai 80 orang muat. Jadi kalau teman-teman semuanya mau mengadakan kegiatan di sini, mau mengadakan acara ulang tahun di sini juga pernah, bisa ya teman-teman. Ajak aja teman-temannya untuk ngadain kegiatan di sini. 80 orang pun muat ya. Kita upayakan kalau full sampai sana 100 juga bisa itu. Kita juga sediakan sound system, kemudian ada proyektor juga nanti bisa, ada MC, ada pengisi. Nanti tinggal calling-calling aja. Nanti kita ngobrol ya.